Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang komunikasi interpersonal dalam pembelajaran. Disusun oleh Dian Ervina Widyastuti dan Laila Nurhidayati. Komunikasi berasal dari kata communication, yang berarti sama makna mengenai suatu hal. Menurut ahli, ada dua ahli yang Menurut Karl Hofland, ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Berikutnya menurut Erwin Nipes, komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung. Fungsi dari komunikasi interpersonal yaitu yang pertama berusaha meningkatkan hubungan insani, kedua menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, ketiga mengurangi ketidakpastian sesuatu, keempat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Fungsi lain dari komunikasi interpersonal yaitu yang pertama memahami diri sendiri dan orang lain, yang kedua menciptakan hubungan baik antar personal, dan yang ketiga bermain dan mencari hiburan dengan berbagai kesenangan pribadi. Sifat-sifat dari komunikasi yaitu yang pertama komunikasi diadik dan berikutnya ada komunikasi kelompok kecil. Komunikasi diadik dibagi menjadi tiga, yang pertama percakapan, kedua wawancara, dan yang ketiga dialog. Percakapan yaitu berlangsung dalam suasana yang bersahabat dan informal. Yang kedua berlangsung dalam situasi yang lebih intim, lebih dalam, dan lebih personal. Dialog sifatnya lebih serius, yakni adanya pihak yang dominan pada posisi bertanya dan lainnya berada pada posisi menjawab. Sedangkan komunikasi kelompok kecil yang pertama anggotanya terlibat dalam suatu proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka. Yang kedua pembicara langsung secara terpotong-potong. Pembicaraan berlangsung secara terpotong-potong di mana semua peserta bisa berbicara dalam kedudukan yang sama. Dengan kata lain, tidak ada pembicaraan tunggal yang mendominasi. Yang ketiga, sumber penerima sulit diidentifikasi. Dalam situasi seperti saat ini, semua anggota bisa berperan sebagai sumber dan juga sebagai penerima. Selanjutnya adalah perspektif komunikasi interpersonal. Perspektif humanistik. Perspektif humanistik menekankan pada keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan menciptakan interaksi yang bermakna, jujur, dan memuaskan. Yang kedua ada perspektif pragmatis. Perspektif pragmatis memusatkan pada manajemen dan kesegaran interaksi yang digunakan oleh komunikator melalui perilaku yang spesifik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga ada perspektif pergaulan sosial, yaitu pada model ekonomi imbalan atau reward dan biaya. Suatu hubungan diasumsikan sebagai suatu kemitraan di mana imbalan dan biaya saling dipertukarkan. Ketiga perspektif ini tidak dapat dipisahkan satu persatu, melainkan harus saling melengkapi karena setiap perspektif tersebut membantu kita untuk dapat memahami komunikasi dalam menyelesaikan konflik sebuah hubungan secara efektif. Tingkatan proses komunikasi interpersonal. Yang pertama ada sensasi, kedua asosiasi, ketiga persepsi, empat memori, dan yang terakhir adalah berpikir. Sensasi. Melalui proses sensasi, alat indera manusia menerima dan menyerap berbagai informasi yang diberikan atau ada di lingkungannya untuk kemudian diproses melalui saraf untuk diteruskan sebagai bahasa ke dalam otak.
Proses sensasi akan terjadi jika terpenuhi dua syarat mendasar, yaitu adanya objek atau stimulus dan kemampuan alat indera. Asosiasi. Individu akan melakukan asosiasi yang berupa menyamakan atau mencocokkan informasi atau fenomena yang diterima tersebut dengan hal-hal yang sudah diketahui dan dialami sebelumnya. Hal ini bisa saja makna dari stimulus yang terjadi pada pengalaman masa lalu, atau hal lain yang pernah diketahui individu melalui sumber informasi lain. Dengan begitu, proses asosiasi tiap individu bisa saja berbeda satu sama lain meskipun informasi yang diberikan atau fenomena yang dilihat sama dengan orang lain. Persepsi. Selanjutnya setelah asosiasi adalah persepsi, yaitu di mana individu memaknai, menyimpulkan, menafsirkan pesan atau informasi yang telah melewati dua proses sebelumnya. Memori. Proses selanjutnya adalah memori, yang mana dalam proses ini terdapat 4 jenis memori, yaitu recall, recognition, relearning, reintegrasi. Berpikir merupakan proses di mana pada proses ini individu melakukan penafsiran akhir terhadap informasi yang telah melalui keempat proses sebelumnya. Selanjutnya adalah menerima. Merupakan kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan tanpa berusaha mengendalikannya. Kedua ada empati. Hal ini dianggap sebagai memahami orang lain yang tidak mempunyai arti emosional bagi kita. Kejujuran menyebabkan perilaku kita dapat diduga. Ini mendorong orang lain untuk dapat percaya kepada kita. Selanjutnya ada sikap sportif. Sikap yang mengurangi sikap buruk dalam berkomunikasi yang dapat terjadi karena faktor-faktor personal seperti ketakutan, kecemasan, yang menyebabkan komunikasi interpersonal gagal. Selanjutnya ada sikap terbuka. Dengan sikap saling percaya dan suportif, sikap terbuka mendorong timbulnya saling pengertian, saling menghargai, dan paling penting saling mengembangkan kualitas hubungan interpersonal. Komunikasi interpersonal guru dalam meningkatkan pengetahuan anak. Yang pertama, peranan guru di kelas. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Peranan guru akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa, sesama guru, maupun dengan staf lain. Selanjutnya, komunikasi nonverbal guru kepada muridnya. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh guru dalam berinteraksi dengan murid-muridnya adalah bentuk komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang berbaur dengan pembicaraan. Misal, gerakan, ekspresi wajah, gerakan mata, karakteristik suara, dan penampilan pribadi. Komunikasi verbal yang dilakukan guru dalam mengajarkan muridnya. Komunikasi verbal sering dilakukan oleh guru dalam proses komunikasi dengan murid sekolah. Komunikasi verbal dianggap sangat efektif dan tepat karena dilakukan langsung bertatap muka dengan murid. Komunikasi verbal dianggap paling tepat dalam berinteraksi dengan murid, khususnya anak-anak, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar yang kemampuan daya tangkapnya masih rendah dan perlu adanya komunikasi secara langsung. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai komunikasi interpersonal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.